Meski sudah dipastikan lolos usai mendapatkan 2 kemenangan beruntun, tapi Coach Gerrard belum berpuas diri. Mereka ingin meraih kemenangan sempurna sekaligus memantapkan diri untuk amankan puncak klasmen. Dan Indonesia sendiri akan dijadwalkan menghadapi timnas Malaysia U23 pada Senin malam nanti. Meski pelatih Malaysia cukup percaya diri kalau anak asuhnya bisa mengimbangi permainan Indonesia. Namun pelatih Filipina dan juga Brunei sudah memperingatkan untuk tetap mewaspadai kejutan demi kejutan dari Indonesia. Karena di bawah arahan Coach Gerald Van den Berg, taktik timnas Indonesia selalu berbeda-beda dan sulit untuk ditebak. Dan hal itulah yang kemudian membuat pelatih Malaysia yang sebelumnya optimis menjadi pesimis jelang hadapi Indonesia. Ya, setelah sekian lama persaingan antar tetangga serumpun Indonesia versus Malaysia akhirnya akan kembali tersaji pada Piala AFF U23 2025. Walaupun hanya di kelompok umur, setidaknya ini bakal seru karena turnamen akan berlangsung di Indonesia dan keduanya dipastikan bertemu setelah masuk dalam satu grup. Kedua tim yang ingin mempertahankan harga diri, kedua supporter yang penuh gengsi akan saling beradu kekuatan. Bukan hanya untuk sekedar lolos grup, bukan untuk sekedar jadi nomor 1, akan tetapi baik Indonesia maupun Malaysia menargetkan diri sebagai juara. Apalagi di sistem lolos playoff kali ini, hanya juara grup yang dipastikan bakal lanjut ke semifinal. Sementara runner-up harus berjuang lebih keras dengan menjadi runner-up terbaik yang akan bersaing dengan 2 grup lain. So, pasti laga Indonesia U23 versus Malaysia U23 yang akan berlangsung pada 21 Juli bakal menjadi penentuan yang penuh dengan atensi dan perjuangan. Dan yang cukup mencuri perhatian kali ini, kalau timnas Indonesia banyak dianggap sebagai patokan baru tim-tim ASEAN. Dan melihat dari catatan prestasi dalam kurun 2 tahun terakhir, ya fakta serta data memang menunjukkan hal itu. Di level senior, tim Garuda mampu jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Gak cuma itu, secara perolehan poin, Indonesia juga meraih poin tertinggi dari apa yang bisa didapat wakil ASEAN di 2 edisi sebelumnya. Dan secara kalkulasi peluang, Indonesia masih sangat bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun semua tahu, di round 4 kita harus berjibaku melawan aliansi tim-tim Timur Tengah. Ya, memang sih di level U20, Indonesia gagal total di Piala Asia. Tapi di level U17 beberapa waktu lalu, Indonesia kembali menunjukkan kalau talenta di negeri ini sebenarnya memang bagus, asal mendapat pengelolaan yang tepat dengan berhasil lolos ke Piala Dunia. Yang mana dalam perjalanannya, Garuda Muda asuhan Coach Nova kala itu sanggup mengalahkan tim-tim seperti Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Dan sekarang timnas U23 yang masuk ke era baru bersama Gerald Van den Berg sebagai pelatih kepala, coba untuk mengulang kembali kejayaan dengan generasi baru. Targetnya jelas, yakni untuk bisa bersaing di Asia. Akan tetapi sebelum melangkah ke sana, ada Piala AFF yang bagaimanapun harus bisa dimaksimalkan. Ya, apa yang ditampilkan timnas Indonesia U23 di 2 laga awal memang layak dipuji. Meskipun secara permainan, tim ini jelas masih banyak PR-nya. Namun paling enggak, secara gameplay, Indonesia punya pattern yang jelas. Mau main seperti apa? Masalah eksekusinya gimana itu kembali ke soal kualitas pemain yang Mimin pribadi percaya masih bisa di-upgrade. Ya, sebagai pelatih, Coach Gerrard memang layak mendapatkan kredit luar biasa. Jelas ini bukan cuma soal 8-0 lawan Brunei, terus 1-0 lawan Filipina. Tapi lebih dari itu, di tim ini Gerald Van den Berg bukan sekedar pelatih, tapi ia adalah seorang taskmaster yang tak kenal kompromi. Latihan di bawah asuhannya bagaikan medan perang, di mana setiap pemain didorong hingga batas kemampuan fisik dan mental mereka. Sepak bola bukan hanya soal bakat, ini tentang kerja keras dan dedikasi, katanya, menegaskan filosofi yang menjadi tulang punggung pendekatannya. Ya, sesi latihan yang intens dirancang untuk membentuk karakter sekaligus keterampilan, memastikan pemain siap menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi. Kemudian di pinggir lapangan, Gerald Van den Berg adalah seorang jenius taktik karena kemampuannya menganalisis kelemahan lawan dan merancang strategi yang memanfaatkannya secara maksimal. Tapi dari semua itu yang mungkin paling mengejutkan adalah keputusan untuk menunjuk Muhammad Ardiansyah sebagai kiper utama.
Alih-alih Cahya Supriyadi ataupun Dava Fasya yang kita tahu jauh lebih punya jam terbang internasional. Tentu dalam hal ini, Gerard Vandenberg benar-benar berani mengambil resiko taktis. Akan tetapi hasilnya, 2 clean sheet serta yang paling menonjol adalah kemampuan build up dari kiper yang satu ini benar-benar menunjukkan kalau itulah salah satu alasan dia diberi kesempatan jadi kiper utama. Dan sebagai pelatih, Coach Gerard seolah paham betul dengan kualitas pemain yang ada harus main seperti apa. Gak cuma itu, beliau juga sangat paham detail-detail kecil soal pemainnya, dan ia sadar jika tim ini masih banyak hal yang harus diperbaiki ke depannya. Dua amunisi andalan Malaysia pulih dari cedera. 2 pemain andalan timnas Malaysia U23 akhirnya telah dipastikan pulih dari cedera dan siap diturunkan saat menghadapi timnas Indonesia U23 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025. Hadirnya 2 pemain andalan ini tentu menjadi keuntungan timnas Malaysia U23 saat berduel melawan timnas Indonesia dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 nama pemain yang dimaksud ialah Alif Izan Yuslan serta Faris Danis Moh Asrul. Keduanya menjadi suntikan tenaga baru bagi skuad Harimau Malaya Muda menantang Garuda Muda pada laga terakhir Grup A. Bagi kubu lawan, hadirnya 2 pemain ini tentu bisa menjadi nilai plus. Pasalnya, keduanya sempat absen pada laga kedua melawan Brunei Darussalam karena harus beristirahat untuk memulihkan cedera. Dan pelatih timnas U23, Nafouzi Zain, memastikan bahwa kedua anak asuhnya itu sudah bisa kembali ikut berlatih bersama tim. Dia mengatakan Alif Iswan sudah siap diturunkan saat menantang Garuda Muda. Sehubungan dengan kondisi cedera, Alif Iswan sudah kembali berlatih bersama tim. Insya Allah dia akan dapat kembali bermain melawan timnas Indonesia U23. Kata Nafouzi Zain dikutip dari unggahan jurnalis Astro Arena, Zulhelmi Zainal. Hadirnya Alif tentu bisa menambah ketajaman lini depan mereka, sebab winger berusia 21 tahun ini menjadi salah satu pemain yang berpengalaman karena sudah sering bermain bersama skuad U23 dan sudah debut di timnas senior. Sementara itu untuk kondisi Faris Danis Moh Asrul, Nafouzi Zain juga memberikan sinyal positif. Dia mengisyaratkan apabila bek kiri timnas Malaysia U23 ini bisa diturunkan pada laga terdekat melawan Indonesia. Duel menuju semifinal. Duel antara 2 rival abadi ini bakal menentukan langkah mereka berikutnya yang berambisi lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Meski sudah 2 kali menang, nasib skuad Garuda belum dipastikan lolos. Memang, jika skuad Garuda Muda bisa meraih imbang, tiket ke babak selanjutnya sudah berada dalam genggaman. Namun beda ceritanya jika skuad Garuda sampai kalah, bahkan dengan margin lebih dari 1 gol. Situasi ini bisa menyulitkan Arkan Fikri dan kawan-kawan untuk merebut tiket lolos. Oleh karena itu, skuad asuhan Gerard Vandenberg harus memperjuangkan minimal 1 poin agar memastikan lolos sebagai juara grup A. Sementara itu yang cukup menjadi sorotan adalah kekuatan pertahanan kedua tim, di mana dalam 2 pertandingan terakhir, gawang Indonesia masih perawan alias belum pernah kebobolan sama sekali. Sedangkan Malaysia sudah kebobolan 3 gol, dan ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk bisa kembali memecahkan rekor tanpa kebobolan dan kembali memenangkan pertandingan 3 kali secara beruntun. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya membuat tim-tim lain sadar kalau Indonesia gak cuma sekedar main taktik untuk bisa menang.
Dan so pasti sutradaranya adalah Gerard Vandenberg. Ya, Coach Gerard nggak cuma sekedar memberi taktik, tapi beliau juga berperan penting untuk memberikan kontrol akan pembentukan mentalitas serta karakter pemain yang ada. Kalau secara individu, bolehlah timnas Indonesia diisi pemain yang secara individu jago. Tapi soal mental bertanding, khususnya di level internasional, itu pressure yang beda. Karena banyak kok pemain level atas kelihatan hebat di klub, tapi ketika main buat timnas kok biasa aja. Ya, itu murni karena mental. Intinya, tetap semangat dan menjaga fokus sampai akhir. Karena selain ini pertandingan harga diri, PLFF hanyalah batu sandungan. Karena tantangan sesungguhnya ya nanti di Piala Asia U23. So, tetap semangat dan berikan yang terbaik di lapangan.